Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan tercurah atas kami pada saat ini. Dimanapun kami berada pada saat ini, kuasa-Mu turun menaungi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tata-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Oh, kuduslah nama-Mu. Kau yang layak disembah Tuhan. Oh, pencipta langit dan bumi, segala ciptaan kan berseru, kudus, kudus, kuduslah
pagi yang teduh ini. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku berseru, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Yes Tuhan, agung dan mulialah namamu. Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sungguh hanya Engkau yang layak disembah. Sungguh hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami puji-puji. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Tolonglah kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang penuh dengan kuasa untuk membangkitkan iman setiap kami, menguatkan pengharapan dalam kami, membuat kami terus beriman kepada Yesus Kristus. Dan tolonglah kami juga untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur kita boleh kembali berjumpa di ibadah hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, bulan hari ini kita akan terus membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang gentleness. Ya, tentang kelemah lembutan. Nah, sebelum saya mulai, saya mau ngajak kita melihat yang menjadi ayat landasan tema bulan ini. Kita lihat dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saya ingin membacakan kepada kita semua dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat ini berbunyi demikian. Katakan kepada mereka supaya jangan memfitnah atau bertengkar dengan siapapun juga, melainkan supaya mereka bersikap ramah. Hendaklah mereka selalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini yang menjadi ayat landasan tema bulan ini, yaitu tentang gentleness. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan latar belakang ayat ini. Ya, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Titus yang pada waktu itu ada di sebuah pulau yang bernama Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini tempat di mana Titus berada waktu itu. Nah, Titus mempunyai tugas yang sebetulnya cukup berat di sana. Dia harus memimpin dan menggembalakan jemaat yang ada di sana. Nah, tugas Titus ini menjadi cukup berat karena orang-orang Kreta di zaman itu, mereka terkenal sebagai orang-orang yang kasar, yang agresif, dan mereka terkenal sebagai orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah. Itu sebabnya kalau kita pelajari surat Titus, mulai dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, ya, Paulus itu sudah senantiasa atau selalu mengingatkan Titus untuk selalu menasihati jemaat yang ada di sana, supaya mereka tuh jadi orang yang sabar terhadap satu dengan yang lain, supaya mereka tuh nggak suka memfitnah, apalagi berantem atau bertengkar dengan sesama mereka. Ya. Nah, Paulus ingin Titus selalu ingetin mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang lemah lembut, menjadi orang-orang yang ramah. Nah, kata lemah lembut di ayat ini itu diambil dari kata Yunani yang bernama praus. Praus ini artinya seseorang yang selalu bisa mengendalikan emosinya. Artinya orang ini tahu kapan dia harus sabar, kapan dia harus bereaksi, kapan dia harus marah, dan dia bisa mengendalikan emosinya. Ya, dia bisa mengendalikan dirinya ketika ada orang lain yang mungkin berbuat salah kepada dirinya. Nah, dia tahu kapan harus berkata-kata, dia tahu kapan dia harus diam. Nah, waktu dia berkata-kata, dia akan menggunakan kata-kata yang ramah, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang lemah lembut itu orang yang tidak reaktif terhadap apa yang terjadi terhadap dirinya. Orang yang lemah lembut ini adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya. Nah, memang kedengarannya nggak gampang ya, kedengarannya nggak mudah. Tapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki karakter yang lemah lembut ini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 alasan mengapa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Ada 3 alasan yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus lemah lembut? Karena lemah lembut adalah sifat Allah yang harus kita teladani dan harus kita refleksikan kepada sesama kita. Kelemah lembutan ini adalah sifat Allah. Kelemah lembutan ini kita bisa temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Matius 11 ayat 29
Firman Tuhan dikatakan begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Ini yang Yesus katakan ya. "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita bisa melihat melalui ayat ini bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut. Dan sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita juga jadi orang-orang yang lemah lembut. Sebagai orang percaya, kita harus merefleksikan kelemah lembutan Allah ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berhubungan dengan sesama kita. Saya ulangi. Sebagai orang percaya, kita harus merefleksikan kelemah lembutan Allah ketika kita berinteraksi atau berhubungan dengan sesama kita. Nah, Rasul Paulus juga pernah menulis dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose 3 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Paulus menggunakan kata kenakanlah. Kata kenakanlah ini berbicara tentang identitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat seseorang yang menggunakan seragam, kita pasti akan bisa tahu kira-kira apa profesi orang tersebut. Betul kan? Kalau kita melihat orang yang menggunakan mungkin seragam berwarna putih, kita tahu oh ini mungkinan ini seorang perawat atau dokter. Apa yang kita kenakan itu dilihat sama orang lain. Apa yang kita kenakan ini berbicara tentang identitas. Identitas ini berbicara tentang karakter. Nah, kelemah lembutan adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap pengikut-pengikut Kristus, setiap orang percaya. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Berarti waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus belajar berkata-kata dengan sabar, dengan ramah, dan dengan lemah lembut. Nah, saya mau coba lebih spesifik lagi kepada kita semua pada hari ini. Tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki karakter yang lemah lembut ketika kita berinteraksi sama sesama kita ya. Dalam area mana kita harus belajar lemah lembut? Nah, ada dua area yang ingin saya bagikan kepada kita semua hari ini. Yang pertama, pada waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus lemah lembut dalam hal ini. Ketika kita mengkoreksi seseorang yang jatuh di dalam dosa. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya ingin bacakan kepada kita semua, firman Tuhan berbunyi demikian. "Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut." Ada kata lemah lembut di sini. "Dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga." Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, respon pertama kita kepada orang ini adalah belas kasihan. Lalu bagian selanjutnya adalah kita harus membimbing orang yang jatuh atau saudara kita yang jatuh dalam dosa ini, kita harus tuntun dia, bimbing dia untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi ada syaratnya, harus dilakukan dengan penuh kelemah lembutan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan cacian ya. Nah, tapi gimana kalau kita sudah nasihatin dia bolak-balik, tapi dia terus-menerus jatuh di hal yang sama. Dia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang yang seperti ini, saudara kita seperti ini, mungkin kita bisa aja jadi gemes banget gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi ingat, bagian kita adalah menegur, membimbing orang ini kepada jalan yang benar tentunya di dalam kelemah lembutan. Kalau memang dia dikasih tahu nggak bisa, nggak mau dengerin, ya bagian yang lain yang bisa kita lakukan adalah terus doakan dia. Kita terus doakan supaya dia bisa benar-benar bertobat dan kembali kepada kebenaran. Ya. Kita doakan supaya Tuhan menyentuh hatinya, mengubah hatinya, dan dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak pernah bisa mengubah hati orang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tapi kita bisa terus mendoakan supaya Tuhan bergerak, supaya Tuhan menyentuh hatinya dan dia benar-benar sungguh bertobat. Dia meninggalkan semua kejahatan dan perbuatan dosanya itu. Sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, lalu kita lihat bagian yang kedua. Kita harus melemah lembut ketika kita mendidik dan memuridkan orang yang baru percaya. Dalam mendidik saudara-saudara kita yang baru terima Yesus, baru percaya, kita harus lemah lembut. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 7-8. 1 Tesalonika 2 ayat 7-8. Ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, supaya kamu telah kami kasihi. Sedikit latar belakang tentang surat ini. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus bersama dengan Timotius memberitakan Injil di sana, dan banyak orang-orang Yahudi, juga orang-orang Yunani, bahkan orang-orang yang terkemuka di kota itu yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika banyak orang percaya, ada sekelompok orang-orang Yahudi lainnya yang mereka nggak suka, yang mereka menentang keberadaan Paulus dan segala apa yang Paulus ajarkan di sana. Lalu mereka membuat keributan yang sangat besar di kota Tesalonika, dan singkat cerita, Paulus dan bersama dengan Timotius, mereka harus segera meninggalkan kota itu. Nah, setelah Paulus meninggalkan kota itu, Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, di ayat yang baru kita baca tadi, Paulus ingetin mereka bagaimana Paulus dan Timotius mengajar mereka dan mendidik orang-orang yang ada di Tesalonika yang baru percaya dengan ramah, seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Paulus menggunakan analogi seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya. Waktu saya baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, waktu mereka masih bayi ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mempunyai anak, coba ingat bagaimana kita menangani anak-anak kita yang masih bayi. Pasti kita akan menangani mereka dengan penuh kelemah lembutan, betul nggak? Kita nggak mungkin handle mereka dengan asal-asalan, apalagi dengan kasar. Misalnya kalau kita mau gendong mereka, kita harus angkat mereka pelan-pelan, kita tahan lehernya, kita gendong, kita taruh di lengan kita. Kita akan lakukan semuanya itu dengan lemah lembut. Nggak mungkin kita lakukan dengan sembarangan, kita nggak mungkin lakukan dengan kasar, dengan tergesa-gesa, enggak. Pasti kita lakukan semuanya itu dengan penuh kesabaran dan penuh dengan kelemah lembutan. Betul tidak Bapak-Ibu sekalian? Ya. Begitu juga waktu kita mendidik atau memuridkan saudara-saudara kita yang masih baru percaya kepada Kristus. Kita perlu lakukan hal itu dengan penuh kesabaran, kita perlu lakukan hal itu dengan penuh kelemah lembutan. Bukan dengan otoriter atau bahkan dengan kasar. Kita harus jadi teladan dalam kesabaran, juga dalam kelemah lembutan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi itu dua area gentleness yang harus kita praktekkan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Sekali lagi, alasan pertama ini saya ingin ulangi. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita harus meneladani kelemah lembutan Allah dan kita harus refleksikan ketika kita berinteraksi kepada sesama kita. Nah, sekarang saya mau lanjut ke alasan yang kedua. Mengapa kita harus memiliki kelemah lembutan? Alasan yang kedua, kenapa kita harus memiliki kelemah lembutan? Karena kelemah lembutan itu adalah tanda sebuah kekuatan. Lemah lembut ini bukan berarti kita lemah. Lemah lembut ini adalah tanda sebuah kekuatan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau mengajak kita melihat satu ayat dulu dalam Amsal pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Amsal 15, ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.
Tadi saya katakan bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang kuat. Dikatakan di ayat ini jawaban yang lemah lembut dapat meredakan kegeraman, atau jawaban yang ramah dapat membuat kemarahan itu surut. Kalau kita lihat, kita bisa menangkap bahwa ada sebuah kekuatan di balik sebuah kelemah lembutan. Nah, waktu saya baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat dengan sebuah peristiwa yang ada dalam Perjanjian Lama, peristiwa tentang Daud bersama dengan Abigail, itu dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Satu kali waktu Daud ini sedang berada di sebuah padang gurun di sebuah daerah Karmel. Dia sedang melarikan diri dari kejaran mertuanya, dan Daud melarikan diri dan berada di tempat ini. Nah, di tempat ini ada seorang pengusaha yang sangat sukses, sangat kaya. Pengusahanya bernama Nabal. Nah, singkat cerita, ketika Daud berada di sana, Daud ini mengutus orang-orangnya untuk pergi kepada Nabal untuk bisa meminta bantuan dan pertolongan. Tapi apa yang terjadi ketika orang-orang Daud ini sampai kepada Nabal? Apa yang Nabal lakukan? Nabal tidak menolong, tidak membantu Daud, tetapi malah Nabal ini mencaci, dia memaki-maki orang-orang Daud. Lalu mereka orang-orang Daud kembali kepada Daud dan mereka ceritakan apa yang Nabal perlakukan kepada mereka. Nah, waktu Daud dengar perlakuan Nabal kepada orang-orangnya, Daud menjadi sangat marah. Dan 1 Samuel 25 mencatat bahwa Daud memutuskan untuk membinasakan Nabal dan seisi rumahnya. Nah, pada waktu pegawai-pegawai Nabal mengetahui apa yang akan Daud lakukan, pegawai-pegawainya kemudian segera memberitahukan kepada istri Nabal, yaitu Abigail. Abigail ini rupanya adalah seorang istri yang sangat-sangat bijaksana. Nah, setelah Abigail mendengar apa yang akan Daud lakukan, tanpa menunda-nunda, dia kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, makanan, minuman, dan dia segera pergi kepada Daud. Dia bawa banyak makanan dan minuman dan dia pergi menemui Daud. Dia langsung menemui Daud, dan ketika dia bertemu dengan Daud, apa yang dia katakan? Saya mau ngajak kita melihat dalam 1 Samuel 25 ayat 23-28. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu." Waktu Abigail melihat Daud, dia kemudian bersujud di hadapan Daud dan dia mengucapkan semua perkataan-perkataan ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia rela menanggung segala kesalahan itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana respon Daud ketika dia mendengarkan semua perkataan Abigail ini. Apa respon Daud? Kita loncat ke ayat 32. Respon Daud seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Ayat 33. "Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia,
dan berkata kepadanya, ini menarik Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu itu dengan baik. Artinya Daud langsung mengurungkan niatnya. Kemarahan Daud yang tadi begitu berapi-api tiba-tiba langsung reda, langsung surut Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud menerima segala permintaan Abigail ini. Amsal 25 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Saya ulangi. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Perkataan yang ramah yang diucapkan oleh Abigail itu menyurutkan, meredahkan kegeraman, kemarahan Daud. Artinya perkataan yang lemah lembut itu adalah sebuah kekuatan. Perkataan yang lemah lembut bisa meyakinkan orang yang berkuasa kayak Daud, ya, dan bisa mengalahkan semua perlawanan. Itu sebabnya tadi saya katakan kelemah lembutan ini adalah sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan. Tapi kalau kita lihat yang terjadi dalam budaya kita hari-hari ini, kalau kita perhatikan yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, kita masih bisa sering menemukan kekerasan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kekuatan. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Banyak orang memilih menggunakan kekerasan untuk mengatasi segala sesuatu. Kalau dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia gunakan kekerasan. Dia lakukan kekerasan. Dan yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering menjumpai hal ini dalam keluarga Kristen. Kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Contoh, ketika sang anak melakukan kesalahan, orang tuanya menggunakan perkataan-perkataan yang kasar, bahkan tidak sedikit melakukan pemukulan. Kita tidak pernah bisa mendisiplinkan anak kita dengan kekerasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya mungkin pada waktu itu, pada waktu kita keras terhadap mereka, mungkin kita hanya bisa mengendalikan perilakunya pada waktu itu. Tapi kita tidak bisa menyentuh hatinya. Mungkin dia bisa mengulangi lagi. Ya. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Kekerasan itu bukan tanda sebuah kekuatan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaliknya, kekerasan itu adalah tanda sebuah kelemahan. Tapi kelemah lembutan itu adalah kekuatan. Perkataan yang lemah lembut dapat meredakan kemarahan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sekarang kita lanjut ke alasan yang terakhir. Mengapa kita harus memiliki kelemah lembutan? Alasan yang ketiga. Kenapa kita harus memiliki kelemah lembutan? Karena kelemah lembutan akan menarik orang-orang lain kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah amanat agung kepada kita anak-anaknya, yaitu untuk menjadi saksi. Pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Tapi saya mau ngajak kita coba bayangkan, kalau kita bersaksi tapi kita nggak lemah lembut. Kalau kita pergi memberitakan Injil tapi kita nggak ramah, kita nggak punya kelemah lembutan. Kalau kita nggak sabaran, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kira-kira ada orang yang mau dengerin kita? Jangankan dengerin, mungkin mereka mau ketemu sama kita aja nggak mau loh, bergaul sama kita aja nggak mau, betul nggak ya? Nggak ada orang yang mau dengerin kita. Nah, seseorang pernah berkata begini Bapak Ibu Saudara sekalian, penghalang terbesar terhadap pemberitaan Injil adalah karena kurangnya kelemah lembutan dalam diri orang percaya. Saya ulangi, penghalang terbesar dalam pemberitaan Injil adalah karena kurangnya kelemah lembutan dalam diri orang percaya. Saya sangat setuju dengan statement ini. Bagaimana orang lain mau dengarkan kita kalau kita ini nggak ramah, kalau kita ini nggak lemah lembut, betul? Contoh aja, kalau misalnya ada seorang salesman datang sama kita menawarkan sebuah produk.
waktu dia bicara sama kita, orangnya nggak sabaran, maksa, nggak ramah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian masih mau dengerin dia nggak? Mungkin pasti kita sudah meminta dia untuk pergi, kita sudah nggak tertarik lagi sama produknya. Ya kan? Begitu juga ketika kita memberitakan Injil, kita harus belajar menyampaikannya itu dengan ramah dan dengan penuh kelemah lembutan. Waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus belajar lemah lembut. Nggak ada orang yang mau deket dan bergaul sama orang yang kasar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada orang yang mau deket dan bergaul sama orang yang nggak sabaran. Orang pasti lebih suka bergaul sama orang yang gentle, yang lemah lembut, yang ramah. Orang lebih suka bergaul dengan orang-orang seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah berkenalan dengan seorang pemimpin perusahaan yang cukup besar. Ya. Orang pemimpin ini sangat-sangat cerdas, sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi sayangnya, dia terkenal sangat kasar, dia terkenal sangat galak kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak karyawan-karyawannya yang gak tahan dengan bagaimana dia memimpin perusahaan itu. Ya. Dan banyak karyawan-karyawannya juga terlukai akibat dari perkataan-perkataannya. Akhirnya gak banyak orang yang mau bergaul sama dia. Gak banyak orang yang mau berteman sama dia. Gak ada orang yang suka bergaul sama orang yang kasar. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah itu sebabnya sekali lagi kelemah lembutan ini adalah sebuah esensi yang penting dalam pemberitaan Injil. Kita ingin memberitakan kepada orang lain pribadi Yesus yang lemah lembut. Tapi gimana coba kalau kitanya sendiri nggak lemah lembut? Kita ingin sampaikan kepada orang lain betapa kita mempunyai Tuhan yang sabar, yang begitu lemah lembut. Tapi kita juga nggak pernah lemah lembut. Tapi kalau kita memberitakan Injil dengan kelemah lembutan, saya percaya kita akan dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Oleh sebab itu, mari kita belajar menjadi saksi-saksi Kristus yang lemah lembut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini 3 alasan mengapa kita harus memiliki kelemah lembutan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan hari ini. Sudahkah kita mempraktekkan kelemah lembutan itu dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, atau bahkan dalam pelayanan kita? Saya mau mendorong kita semua hari-hari ini, yuk kita mulai mempraktekkan kelemah lembutan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa terus selalu memiliki kelemah lembutan? Kita akan bisa terus memiliki kelemah lembutan kalau kita tinggal dekat dengan sumber kelemah lembutan itu sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan Yesus, kita akan dapat menjadi semakin serupa dengannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Roh Kudus, mampukan kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Kami mau belajar Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami alaskan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang mengajarkan kepada kita untuk kita terus belajar lemah lembut. Karena lemah lembut itu adalah karakter dari Kristus sendiri dan kita patut meneladani dan mempraktekannya. Dengan lemah lembut bukan berarti kita lemah, justru di situ kekuatan kita bisa meredakan kegeraman. Dan juga dengan sifat yang lemah lembut kita bisa menjalankan tugas kita, yaitu menjangkau jiwa-jiwa untuk mereka datang kepada Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan telah memberkati kita, dan mari sebelum kita akhiri ibadah, saya undang kita berdiri bersama. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami dalam ibadah yang sudah terselenggara ini. Kami percaya
Kuasa-Mu sanggup menembus kami, menembus hati kami dan mengubahkan kami. Mampukan kami terus belajar lemah lembut Tuhan. Karena lemah lembut adalah karakter daripada Engkau dan kami boleh melakukannya. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun keberadaan mereka, Tuhan boleh menjamah. Tuhan boleh memberkati umat-Mu, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, memberikan kegirangan dan segala kecukupan dari Tuhan. Apa yang menjadi problem masalah, Tuhan boleh menolong dan jadikan kami saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa doa buat keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hati yang lemah lembut kepada setiap rakyat yang ada, sehingga kami boleh menyikapi segala keadaan dengan baik, dengan lemah lembut Tuhan. Dan Tuhan boleh menolong keadaan bangsa negara kami. Tuhan pulihkan, Tuhan boleh menyembuhkan setiap yang sakit, segala yang kesulitan bekerja Tuhan boleh menolong. Tuhan boleh memberikan keamanan, kesejahteraan bagi setiap rakyat yang ada Tuhan dimanapun berada. Tuhan boleh menolong pemerintah, berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu Tuhan untuk mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan buat setiap umat-Mu siapapun dia dimanapun berada. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menolong, dan hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada, Tuhan juga boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan boleh memberkati dan menyertainya. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan boleh memberkati kami. Oleh karenanya, saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, lakukan 3M, terus menggunakan masker, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.